Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi peluang kelas 8. Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Peluang dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk membantu aktivitas manusia, misalnya membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, atau juga untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, untuk meminimalisir kerugian, atau bisa digunakan di ilmu ekonomi dan biasanya juga digunakan dalam ilmu psikologi. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah bisa menentukan peluang empirik dan teoritik suatu percobaan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Ada juga tujuan pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran ini, saya berharap kalian dapat menentukan peluang empirik dan teoritik suatu percobaan dengan benar, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kegiatan pembelajaran yang harus kalian ikuti adalah ini, nanti ada penjelasan materi. Yang kedua, ada lembar aktivitas siswa 1. Yang ketiga, ada contoh soal. Yang keempat, lembar aktivitas siswa 2. Yang kelima, ada contoh soal 2. Dan yang keenam, ada lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan. Oke, langsung saja ke materi. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Oke, yang pertama ada ruang sampel 1 koin. Ruang sampel 1 koin berarti ini ada sisi angka atau juga sisi gambar. Berarti ruang sampel 1 koin itu ada 2. Sisi angka dan sisi gambar. Sedangkan ruang sampel 2 koin. Ruang sampel 2 koin, misalkan koin 1 itu peluangnya angka dan gambar. Sedangkan koin 2 juga sama, angka dan gambar. Kita pasangkan A sama A, ketemu A, artinya angka kedua-duanya. A sama G, angka dan gambar. Koin 1 angka, koin 2 gambar. Gitu juga bisa kemungkinannya yang terjadi adalah koin 1 gambar dan koin 2 angka, atau juga gambar keduanya. Oke, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa ruang sampelnya ada 4. Ini ada solusi. Ruang sampel bisa kita hitung dengan M pangkat N, di mana M itu adalah banyak ruang sampel 1 koin dan N adalah banyaknya koin. Oke, yang ketiga adalah ruang sampel 3 koin. Koin 1 kemungkinan yang muncul adalah bisa angka dan juga gambar. Koin 2 sama, kemungkinannya adalah angka dan gambar. Oke, sekarang
koin ketiga. Kita pasangkan. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi adalah koin 1 muncul sisi angka, koin 2 muncul sisi angka juga, koin ketiga juga muncul sisi angka juga. Angka, ketiga koinnya muncul angka. Ada juga kemungkinan yang muncul angka-angka gambar. Kemungkinan yang lain juga bisa koin 1 angka, koin 2 gambar, koin 3 angka gambar angka. Kemungkinan yang lain juga bisa angka gambar. Kita pasangkan ini juga. Kemungkinan yang lain juga bisa gambar angka-angka atau gambar angka gambar atau gambar angka, atau ketiganya gambar. Koin 1 gambar, koin 2 juga gambar, koin ketiga gambar juga. Jadi semua kemungkinan yang bisa terjadi dari ketiga koin itu ada 8. Semua ini adalah disebut dengan ruang sampel. Berarti ruang sampelnya ada 8. Oke, cara cepatnya. Ruang sampel sama dengan M pangkat N, di mana M-nya banyak ruang sampel koin. 1 koin berarti ruang sampelnya 2. Sedangkan banyak koin tergantung banyak koinnya. Kalau di soal nomor 3 ini banyak koinnya 3, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Nah, ini sama. Oke, nomor 4, banyak ruang sampel 4 koin. Langsung saja, berarti kalau berhubungan dengan koin berarti ruang sampelnya ada 2, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ada lagi, banyak ruang sampel 5 koin. Oke, ada berapa? 2 pangkat, ya benar, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, ada contoh lagi. Oke, sekarang dadu. Ruang sampel dadu, karena ada 6 mata dadu, ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, berarti ruang sampelnya ada 6 kalau 1 dadu. Bagaimana kalau 2 dadu? Nah, kita lihat tabel ini. Kemungkinan yang muncul dadu 1 bisa mata dadu 1, 2, 3 sampai 6. Begitu juga kemungkinan yang muncul mata dadu 2 adalah mata dadu 1, 2 sampai 6. Oke, kita pasangkan. Misalkan dadu 1 muncul mata dadu 1, dadu 2 juga muncul mata dadu 1, 1,1. Dadu 1 muncul 2, dadu 2 muncul 1, 1 dan 2, 1,3, 1 dan 4, 1 dan 5, dan seterusnya. Oke, ini artinya dadu 1, misalkan ini ya, misalkan ini dadu 1 itu muncul mata dadu 2, ini 2. Kalau dadu 2 muncul mata dadu 3. Nah, ini jadi semua kemungkinan dari 2 dadu yang dilempar bersamaan ada 36 kemungkinan, berarti ruang sampelnya ada 36. Oke, cara cepatnya adalah ruang sampel sama dengan M pangkat N
mana M-nya adalah ruang sampel satu dadu, ada 6. N-nya banyak dadu, berarti 6 pangkat 2. 6 dari ruang sampelnya satu dadu ada 6, banyak dadunya ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, bagaimana dengan banyak ruang sampel 3 dadu? Langsung, ruang sampel 3 dadu berarti 6 pangkat 3 sama dengan 216. Oke, bagaimana dengan banyak ruang sampel 1 koin dan 1 dadu? Nah, sekarang ada 2 benda, koin dan dadu. Bagaimana ruang sampelnya? Kalau banyak ruang sampel 1 koin itu 2. Kalau koin 2 ruang sampelnya. Kalau ruang sampel 1 dadu ada 6. Banyak koinnya 1 koin, banyak dadu 1 dadu saja. Berarti 2 pangkat 1 dikali 6 pangkat 1. 2 dari banyak ruang sampel 1 koin ada 2, pangkat 1 didapat dari banyak koinnya karena 1 berarti pangkat 1 dikali 6. Ruang sampel 1 dadu adalah 6, pangkat 1 karena banyak dadunya 1. 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, ada lagi. Bagaimana dengan banyak ruang sampel 2 koin dan 1 dadu? Sekarang 2 koin dan 1 dadu. Banyak ruang sampel 1 koin 2. Banyak ruang sampel 1 dadu 6. Banyak koinnya 2, sedangkan banyak dadunya 1. Berarti M pangkat N nya berbunyi 2 pangkat 2 pangkat 2 karena banyak koinnya 2 kali 6 ruang sampelnya 6 pangkat 1. 4 kali 6 sama dengan 24. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini adalah lembar aktivitas siswa 1. Silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya peluang empirik. Contoh soal 1. Pada percobaan pelemparan 100 kali pada satu uang koin, maksudnya sisi angka dan gambar, muncul sisi angka sebanyak 45 kali. Tentukan A. Peluang empirik muncul sisi angka. Oke, jawab nomor 1. Yang diketahui total percobaan atau N dalam kurung P sama dengan 100 kali, sedangkan banyak kali muncul sisi angka atau F dalam kurung A sama dengan 45. Jadi banyak kali muncul sisi gambar sama dengan, kan belum tahu ya, sisi gambar muncul berapa kali belum tahu. Karena itu kita hitung, diperoleh dari 100 kali dikurangi muncul sisi angka.
100 kurangi 45 sama dengan 55. Jadi sisi gambar muncul 55 kali. Oke, sekarang kita jawab yang nomor 1A. Peluang empirik muncul sisi angka sama dengan 45/100, di mana 45 adalah muncul sisi angka, 100-nya dari total percobaan. 45/100 bisa disederhanakan menjadi 9/20. Jadi itu adalah peluang empirik muncul sisi angka. Sedangkan yang B, peluang empirik muncul sisi gambar. Sisi gambar ada 55, berarti peluangnya adalah 55/100. Bisa disederhanakan jadi 11/20. Oke, lanjut nomor 2. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, didapatkan hasil berikut. Kelereng hitam 22 kali, kelereng putih 26 kali, kelereng biru 24 kali. Oke, saya simpan yang diketahui di sini. Total percobaan ada 100 kali. Banyak kali muncul ini tadi. Sekarang kita mencari kelereng kuning. Karena kelereng kuning belum diketahui berapa kali, berarti kita cari. Kelereng kuning bisa diketahui dari 100 kali dikurangi jumlah dari yang tahu kelereng hitam, putih, dan biru. Dijumlahkan. 100 kurangi 72, jumlah dari ini sama dengan 28. Jadi kelereng kuning muncul 28 kali. Oke, kita mencari kelereng selain kuning karena ada pertanyaan kelereng selain kuning. Kita cari dulu. Kelereng selain kuning bisa diketahui jumlah dari kelereng ini. Berarti kelereng selain kuning artinya kelereng hitam tambah kelereng putih tambah kelereng biru sama dengan 72. Jadi kelereng selain kuning sama dengan 72. Oke, kita jawab yang 2A. Peluang empirik kejadian terambil kelereng putih. Kelereng putih berjumlah 26, berarti per 100. Diperkecil atau disederhanakan jadi 13/50. 26 dari banyaknya kelereng putih, 100 dari total percobaan. Sekarang yang B. Peluang empirik kejadian terambil kelereng kuning. Kelereng kuning tadi ketemu 28, berarti 28/100. Disederhanakan jadi 7/25. Lanjut yang 2C. Peluang empirik kejadian terambil kelereng selain kuning. Selain kuning tadi sudah ketemu 72. Berarti peluangnya 72/100. Bisa diperkecil atau disederhanakan menjadi 18/25. Nomor 3. Masih di peluang empirik. Contoh nomor 3. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 300 kali, berapakah frekuensi harapan kejadian berikut? Yang A, munculnya angka 4. Oke, kita jawab yang A dulu. Munculnya angka 4. Oke, sampelnya satu dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
berarti ruang sampelnya satu dadu ada 6. Sekarang kejadian muncul angka 4 pada satu dadu, yaitu 1. 4 saja, karena angka 4 di sini hanya cuma 1, berarti kejadian muncul angka 4 pada satu dadu adalah 1. Sekarang kejadian muncul angka 4 pada 300 kali pelemparan. Nah, ini berarti kemungkinannya kalau satu dadu, kemungkinan muncul mata dadu yang angka 4 yaitu 1. Jadi peluangnya 1/6. Sedangkan kalau dilempar 300 kali berarti 1/6 dikali 300 sama dengan 50. Jadi peluangnya muncul angka 4 pada pelemparan 300 kali adalah 50. Oke, yang B, munculnya bilangan prima. Kita cari bilangan prima dulu. Sampel satu dadu ada 6 tadi. Bilangan prima pada mata dadu, nah bilangan primanya adalah 2, terus 3 dan 5. 1 bukannya, tidak termasuk. Oke, berarti ada 3 angka prima di sini. Jadi peluangnya adalah 3. Kejadian muncul bilangan prima pada 300 kali pelemparan adalah 3/6. 3 dari sini, 6 dari ruang sampel satu dadu. Terus dilempar pada 300 kali, berarti dikali 300. Diperkecil jadi setengah, dikali 300 sama dengan 150. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, contoh 1 sudah selesai. Sekarang ada aktivitas siswa 2. Silakan. Oke, selanjutnya adalah peluang teoritik. Langsung saja ke contoh soal 2. Nomor 1, 2 dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang teoritik kejadian berikut. Yang A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Oke, kita jawab yang A dulu. Jawab nomor 1A. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Oke, lihat pada tabel. Ini tabel sampel dari 2 dadu yang dilempar bersamaan. Kemungkinan muncul ada 36. Sudah kita bahas seperti yang tadi. Oke, terdapat 5 titik sampel mata dadu yang jumlahnya 8. Oke, kita cek ya. Mata dadu yang jumlahnya 8. Ada 2 sama 6. 2 tambah 6, 8. Ada juga 3 tambah 5, 8 juga. 4 tambah 4, 8, 5 tambah 3, 8, 6 tambah 2, 8. Apa ada lagi? Tidak ada. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 titik sampel mata dadu yang jumlahnya 8. Berarti peluang kejadiannya adalah, peluang teoritiknya adalah 5/8.
per 36. 5 dari banyaknya ini tadi titik sampel yang jumlahnya 8. 36 peroleh dari semua ruang sampel ada 6, karena 2 dadu maka 36. Oke, lanjut yang B. Kejadian munculnya kedua mata dadu bilangan prima. Oke, yang B saya lingkari biru. Kalau A tadi warna merah, sekarang yang B warna biru. Bilangan prima, kedua bilangan prima, yaitu bisa dimulai dari, nah ini 2 sama 2, 2 sama 3, 2 sama 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik sampel yang kedua mata dadunya bilangan prima. Berarti peluang munculnya adalah, peluang teoritiknya adalah 9 banding 36. Bisa disederhanakan menjadi 1/4. 9 dari banyaknya ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita lanjut yang C, mata dadu kembar. Ini saya lingkari warna hitam. Mata dadu kembar berarti 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Nah, ini yang berwarna hitam itu adalah mata dadu kembar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6/36 peluang teoritiknya. Bisa disederhanakan jadi 1/6. Lanjut ke D. Jumlah mata dadu tidak kurang dari 7. Artinya tidak kurang dari 7 berarti 7 itu juga termasuk, karena nilai 7 itu sama dengan, berarti kita cari, nah 1 tambah 6, 7. 7 artinya pas. 2 tambah 6, 8. Tidak kurang dari 7. 7 tidak kurang dari 7. Sampai ini. Kita hitung kira-kira ada 21. Jadi peluang teoritiknya 21 banding atau per 36. Diperkecil atau disederhanakan menjadi 7/12. Oke, lanjut ke E. Seri warna. Kemudian munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 5. Jumlahnya yang kurang dari 5. 1 tambah 1, 2. 2 itu kurang dari 5. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti peluang teoritiknya adalah 6/36. Bisa disederhanakan menjadi 1/6. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke lembar kerja siswa.